Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan tentunya selalu sehat. Nah, alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan kali ini, tentunya di pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita mengulas dulu ke pertemuan yang kemarin ya. Nah, kemarin juga Ibu membahas mengenai texture pen. Hanya saja Ibu membahas poin-poin. Yang pertama ada pengertian texture pen, yang kedua ciri-ciri texture pen, yang ketiga ada struktur texture pen. Nah, yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini adalah mengenai unsur-unsur texture pen. Unsur-unsur yang membangun cerpen itu ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam, yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Intinya jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen tersebut dari dalam, seperti itu. Nah, kalau unsur ekstrinsik kebalikannya, yang membangun cerpen dari luar. Nah, yang Ibu akan bahas di pertemuan kali ini, Ibu akan bahas dulu mengenai unsur intrinsik, karena ini akan menjadi pertemuan yang sangat panjang dan tentunya akan membuat kamu bosan. Jadi, Ibu akan membahas unsur intrinsiknya dulu. Nanti di pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas unsur ekstrinsik dan unsur kebahasaan dari texture pen, seperti itu. Nah, tadi yang sudah Ibu katakan, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Nih, di dalam unsur intrinsik itu ada beberapa komponen, yaitu adalah yang pertama ada tema. Kamu tentunya sudah tidak asing dengan kata tema, karena tema itu adalah sebuah gagasan pokok atau ide cerita di dalam tulisan tersebut ya, biasanya ada di dalam tulisan. Nah, tema ini biasanya ada di dalam teks-teks yang lain dan sekarang ada di dalam teks cerpen, seperti itu. Yang kedua ada latar. Nih, latar biasanya berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana. Seperti yang sudah kita bahas, yang sudah kita ketahui, latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya di mana ceritanya, misalkan di sekolah, waktunya kapan, terus suasananya seperti apa diceritakan. Nah, latar ini yang membuat suasana di dalam cerita tersebut menjadi hidup dengan adanya latar. Nah, yang selanjutnya ada alur. Nih, alur itu biasanya berhubungan dengan struktur, karena alur itu adalah berisi urutan kejadian. Namun tiap kejadian itu dihubungkan dengan sebab akibat. Nah, urutan kejadian itu kan ada di dalam struktur. Kemarin kan struktur cerpen Ibu sebutkan, yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat orientasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, itu struktur kan berurutan sesuai kejadian, seperti itu. Jadi alur itu biasanya berhubungan dengan struktur, seperti itu. Alur itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur campuran, seperti itu. Maju mundur ya kalau campuran. Nah, yang selanjutnya unsur intrinsik dari cerpen itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan nih. Tokoh itu adalah orang atau pelaku yang berperan di dalam cerita tersebut. Nah, biasanya tokoh ini ada 3 biasanya ya. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis. Nah, antagonis itu biasanya menjadi peran utama, peran yang mendukung cerita. Biasanya yang jadi yang baik-baik, seperti itu. Yang biasanya yang jadi yang tertindas, seperti itu ya. Kalau di sinetron, nah di cerita juga sama. Nah, yang kedua ada antagonis. Tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang memiliki konflik dengan tokoh protagonis. Biasanya dikaitkan dengan karakter jahat, tapi sebetulnya belum tentu peran antagonis itu jahat.
Nah, intinya peran antagonis itu adalah peran yang pemikirannya, ideologinya itu berbanding terbalik dengan peran protagonis, seperti itu. Yang selanjutnya dan yang terakhir itu ada tritagonis. Tokoh tritagonis itu adalah tokoh penengah atau pembantu, baik itu membantu antagonis atau membantu protagonis, seperti itu ya. Biasanya kalau dalam cerita-cerita remaja itu jadi temannya, seperti itu, yang netral itu adalah tokoh tritagonis. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Nah, di sudut pandang ini, pengarang menempatkan dirinya sebagai apa? Penulis dapat membuat dirinya menjadi aku, kata ganti aku. Nah, kalau kata ganti orang ketiganya dia, mereka, dan sebagainya. Itu adalah unsur intrinsik cerpen sudut pandang. Yang terakhir ada amanat. Nah, di dalam cerita narasi pasti selalu ada amanat ya. Nah, amanat itu pasti kalian sudah pada tahu. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca, baik itu pesan positif atau negatif, seperti itu ya. Nah, kalau amanat itu hikmah lah ya, ada di koda biasanya. Nah, sampai situ paham? Semoga sampai sini anak-anakku paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik nantinya, seperti itu. Nah, itu unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan membahas unsur ekstrinsik dalam cerpen. Tadi kan unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita. Kalau ekstrinsik tadi kata Ibu unsur yang membangun di luar cerita. Selain itu, pertemuan berikutnya juga Ibu tadi sampaikan Ibu akan membahas unsur kebahasaan dari teks cerpen. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dicerna dengan baik oleh kalian. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sini. Semoga kalian tetap sehat. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.